kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita dan kita akan bernyanyi bagi Dia. Dan kita mau sama-sama katakan, setiap pujian kita, setiap nyanyian kita hanya bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan. Masuki gerbang pujian kami semua umat-Mu. Betapa bahagianya berjumpa dengan Bapa Dan menghadap tahta-Mu. dan menghadap tahta-Mu, membawa korban pujian, naikkan doa penyembahan, hormat dan kemuliaan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Segala pujian, semua nyanyian hanya bagi-Mu Tuhan, yang melepaskan, memerdekakan, hanya Kaulah Tuhan. Pujian yang kudus, di hati yang tulus, hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan yang kuasa dan maha kudus, hanya Kaulah Yesus. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Masuki gerbang pujian kami semua umat-Mu. Betapa bahagianya berjumpa dengan Bapa dan menghadap tahta-Mu, membawa korban pujian, naikkan doa penyembahan, hormat dan kemuliaan. Dan semua nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, semua nyanyian hanya bagi-Mu Tuhan, yang melepaskan, memerdekakan, hanya Kaulah Tuhan. Pujian yang kudus, di hati yang tulus, hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan yang kuasa dan maha kudus, hanya Kaulah Yesus. Sama-sama kita bersenandung bagi Allah kita. Semua nyanyian hanya bagi-Mu Tuhan, yang melepaskan, memerdekakan, hanya Kaulah Tuhan. biar setiap pujian kami dari hati kami yang kudus, Tuhan yang kudus, hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan yang kuasa dan maha kudus, hanya Kaulah Yesus. Tuhan yang kuasa, kuasa dan maha kudus, hanya Kaulah Yesus. Tuhan yang kuasa dan maha kudus, hanya Kaulah Yesus. haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi kita bersuka cita dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini.
日夜，和新年祝新年，新年来年年，愿大家都过个太平年。Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita.希望中情，万事如愿，和新年祝新年，新年来年年年，愿大家都过个太平年，愿大家都过个太平年，愿大家都过个太平年。Haleluya, mari kita lebih semangat lagi. 过新年，过好年，发大财，笑哈哈。来来，我们过新年，满脸春风迎新月，今年一定不是年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，同时新年都迎丰盛，现在大家都发大财，大家快乐的笑哈哈。大家握手提供手，一起恭喜恭喜，红包你就送过来，大家举杯饮酒，一生扬声扬声。来来来，我们过新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了香黄金，大家过一个快乐年。嘿嘿嘿吼嘿嘿嘿嘿吼嘿！来来，我们过新年，满年春风迎新年，今年一定不是年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，同时新年都迎丰盛，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈，大家握手提供手，一声恭喜恭喜，红包一起送过来，大家举杯饮酒喊一声扬声扬声。来来来，我们过新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了香黄金，大家过一个快乐年。大家握手提供手，一声恭喜恭喜，红包一起送过来，大家举杯饮酒唱，一声扬声扬声。来来来，我们过新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了香黄金，大家过一个快乐年。嘿嘿嘿吼嘿嘿嘿嘿吼嘿。
masih segar oh, tengok ah. Apa? Es lilinnya. Es lilinnya 2.000 seputih. Beli 2 dapat. Beli 5 pun dapat. Jadi bisa beli langsung dengan saya kalau yang ini ya. Gimana gorengan kolek? Oh, seng nih pasti ini laku nih gorengan aku nih, hujan nih banyak orang lapar nih. Iya kau laku, terus aku kapan kayunya kalau hujan lebat jam gini nih? Tak ada yang beli lah es aku nih. Udah lelaki bertingkah, rumah 36, tipe 36 pun masih marah-marah lagi. Kau masih mending rumah tipe 36. Rumah aku udah tipe 150, laki aku masih ngeluh. Dia bilang masih sempit. Dia pikir badan aku besar dari rumah. Ya Allah Tuhanku, itu sih emang laki kau yang bertingkah rupanya. Emang kurang ajar kan? Ini cuacanya segar nih. Alamak, baru nih, goreng. Udah panas gini, macam mana nih? Panas dalam dah. Tapi, Lek, aku ada cerita untuk kau nih. Ceh, aku mau nanya. Oh iya. Kalau kepala sering sakit tuh apalah sebab? Sakit kepala bagian mana lo nih? Maksudnya sakit pala ya sakit pala lah Ceh. Sakit kepala tuh ada bagiannya. Coba aku jelaskan kau sini ya. Kalau tang belakang nih namanya darah tinggi. Kok cuma sebelah ya nih? Namanya tuh migrain. Kalau tang depan sini banyak pikiran berarti kau nih. Tapi kalau semua kepala aku sakit, kau terlalu pening, Lek. Kau banyak utang, bah, soalnya. Alah! Pantaslah sakit semua. Tidur pun tak nyenyak aku. Dengan suara sikit ya, terbangun aku. Jarum jatuh ya, aku terbangun. Kok gejalanya macam anjing piaraan di rumahku ya? Ngajak bertombok kau nih. Masa bilang aku macam anjing? Bukan. Jangan pikir aku kecil dari kau, aku tak berani ya. Bukan. Maksud aku tuh, kalau misalnya kepekaannya tuh tinggi gitu, Pak. Masa jarum jatuh pun langsung terbangun gitu, Pak. Bukan aku bilang kau itu gitu. Maaf lah, enggak sengaja. Hola, udah mau imlek, masih mau marah-marah, nanti aku darah tinggi beneran kena kau. Tapi ini aku ada cerita nih. Apa, Ge? Masih ingat enggak sama tetangga kita? Namanya Lau Fuce. Lau Fuce. Tahu ya? Oh, dengar-dengar sih kena tinggalkan bini ya. Apalah kira-kira ya? Kalau cerita kabar benar sih kurang tahu, Ceh. Tapi kalau yang benar tuh nama ilmu pengetahuan. Betul enggak? Curiga aku Melan tak dikasih makan dengan Lau Fuce. Tak mungkin. Badan binia kurang lebih macam kita besar. Iya. Berarti Lau Fuce lah yang tak dikasih makan dengan Melan. Iya, bisa jadi dia macam tiang listrik tuh. Udahlah. Jadi kalian gosipkan aku ya? Pede. Melan tak tahu kemana. Udah 5 tahun tak balik Tak tahu kena corona ke enggak. Sekarang corona ada di mana-mana ya. Oh Tuhan, balikkanlah Melan. Sudah 5 kali Imlek tak sama dia. Bocah, coba lo nih cari orang lihai buat bantu cari istri lo. Apa pula orang lihai, Ceh? Orang pintar lah. Namanya tuh orang lihai. Orang zaman dulu bilang nih, orang lihai itu di atasnya orang pintar, maka disebutnya orang lihai. Kalau gitu, orang pintar di atas orang pintar lah. Nama gak orang pintar? Kalian ribut-ribut ya? Buat apa aku cari orang pintar, orang lihai itu? Dia sih bisa bantu cari istri lo. Yang bener lah. Istriku mungkin Melan mungkin sudah mati kan? Ada kan bini kau mati dah ke? Ya tidak lah, always sih selalu doakan dia sehat selalu, baik-baik saja, semoga dia masih hidup. Cakapnya macam gitu, macam kau doakan dia dah itu. Aduh Lek, kira-kira aja bah. Nama juga udah lama tak ada info, tak ada kabar. Dan sekarang wabah corona di mana-mana. Pergi cari lah, Cek, jangan bisa ngeluh aja. Masa cuma bisa ngeluh tapi tak ada
tindakan, bilang ya kau mau kawin lagi. Baik-baik kau. Nak ada nanti. Pergi cari mana di mana dia? Dia tuh katanya tempat orang lihat itu ada di sebuah lembah. Kau pergi ke sana? Kau kirimkan apa tuh log apa? Sherlock. Sherlock lah. Sherlock, iya. Dah belum? Dah, pergilah sana. Tunggu, belum masuk. Mana pula kau ni? Oh iya udah getar dah. Ya aku cari ya dah. Bising enggak? Dah lah. Ada lagi anak kau ngomong anak-anakku nih. Nanti Imlek tuh, kau tak usah ke rumahku ya, kita tak usah paicia. Taruh lagi es aku nih. Iya, ngerti aku. Kalau masa pandemi nih kita. Ngapa pula kau lalu ngambil es aku? Karena saya kau tak tengok ke matahari terik gini. Masa-masa kayak gini nih memang susah untuk kita saling berkunjung. Susah gitu kan kalau udah ketemu. Nanti pagi aku tak bisa makan es kau. Oh iya, ambillah tuh sana. Tapi nih, aku nih sampai sekarang heran. Ngapa kalau aku ke rumah kau nih, aku ngerasa takut dengan kau. Kau pun lebih takut lagi pandang muka aku. Bukan masalah corona. Lalu? Ngomong-ngomong tuh, anak aku cuma 1. Anak kau 5 ekor. Oke. Terus aku dapat angpau cuma 1. Nak bagi anak kau 5, rugilah aku. Oh iya gak sih ya. Ya macam mana gak ada tempat 5 dah benda tuh. Maaf lah, kalau gitu. Tak ada ditutupnya lagi es aku nih. Makan dah. Ada tengok Sifu datang tak? Sifu? Bila-bila belakang ni keluar, Sifu tak ada sini? Tadi aku sama di jalan katanya mau ke kios. Kios mana? Sisi lok katanya. Sisi? Bahasa apa tuh Sisi? Sana kali. Dah coba belum? Tak ada. Mana si Sifu tu? Mana dia? Wah, kena telan WC kali dia tu. Nyangkut di mana? Ngander ke mana nih? Lamaknya. Woi, Sifu. Aduh. Entas. Banyak jalan, Mbak. Banyak Baik-baik jalan. terjungkal Sifu. Nanti tak bisa beranak cucu kau, Sifu. Sifu mana pula aku ngambil di lo pucuk. Alah, ketahuan dah palsu. Sifu ini. Alah, lepas. Ku semangat. Kau ni bawa mana? Kau ni bawa orang mana sebenarnya? Ini Sifu yang kalian bawa juga, aku sih tak tahu. Bagus dalam tak ada. panas sekarang nih. Oi. Oi. Udah, oi. Woi, shit. Ngapa? Ngapa nih? Mau Sisi pula aku. Oi. Mau Sisi. Oi. Udah. Kau masih ketawa aku minta doakan Babe nih. Oh ya. Curiga pula aku ada. Masuk pula aku. Udah masuk dah. Dah. Coba tarik pakai pempas ya. Jangan lah. Jadi ini kau dapat dari mana? Apa kau bawa sini di jauh-jauh? Kau nih suka nak repotkan orang Kasihan Sifu jauh-jauh kau bawa. Tinggal kau sebut punya bini nama bah. Sifu bisa hitung dah tahu di mana. Tak ya? Tengok muka Sifu tuh. Kau tengok dia punya muka. Wah seramnya. Dia punya alis macam tsunami. Aku sih tak tahu urusan kau dengan kalian tuh jangan tak sopan sama Sifu. Wajah boleh galak, tapi hati lembut bagai tahu. Tulus, putih bagai salju. Rambut panjang kata orang kayak preman, tapi hati ini hati Hello Kitty. Dan selalu buat aman dan tenang dan nyaman. Cie. Iya cie. Sifu ya tak kebelatan. Kalian yang badannya kebelatan kayak gitu. Kau jangan bawa badan. Nyalakan Owe ya. Bini kau yang macam kami. Nak komen-komen kami pula.
Ayah. Tengok, Sifu nih bijak ah. Bijaknya bukan nama. Udah, jangan saling menyalahkan. Saling menopang. Amin. Amin. Saling mendukung. Amin. Saling patungan. Amin. Apa patungan? Patungan apa suhu? Owe sudah jauh-jauh ke Kuntian. Traktir Owe patungan makan apalah. Nah, bolehlah. Patungan traktir Owe makan. Sifu ada maunya Jak. Ngapa kau ngomong gitu? Dia udah jauh-jauh datang ya mau bantu carikan istri kau. Lagi. Hei, kau pulang ajar ngapa kau lepaskan? Dia lepas orang. Oh lepas orang ke? Bukan aku melepaskan. Oh, Megang pun tak ada. Aku tak nampak tangan kau, siapa tahu kena badan kau halang tadi. Megang pun tak ada, aku Jamal tak ada. Jaga jarak, LED mahal. Oh iya, maaf ya media. Tuh. Bahaya dari corona. Jadi apa sekarang nih? Aku tanya lah si Putu, bini kau di mana? Kalian tadi bilang mau patungan, ada duit tak kita patungan? Kau bilang patungan kau ya pusing pala kau mikirkan utang kau yang tak tentu rudu tuh. Nah kau mau patungan sekarang nih? Maksud aku, kalian yang patungan. Aku cuma dukung ya. Dah, cukup. Owe jauh-jauh bawa Sifu ke sini buat temukan si Melan. Jadi singkat cerita intinya dia di mana Sifu? Menurut peneruan Owe waktu ke sini, istri Le sedang bersama dengan sesosok kecil. Kecil, hitam dan tajam. Oh Tuhan, corona kah tu? Aduh, kasihan Melan udah hilang kena corona lagi. Saya tidak tahu itu corona, kolonia dan sebagainya. Tidak tahu pokoknya. Lalu dia di mana? Menurut penerangan Owe, mereka tidak jauh dari sekitar sini dan mereka sepertinya ada di sini. Dia di balik sini rupanya. Nah inikah istrimu? Silau Sifu. Alamak, bukan Sifu. Bukan ni. Benar lah cek, Ini bini kau brokoli. jadi gini. Ini brokoli ni. Kau pula Satu lagi, ini bukan. Oh ini. Mana bini kau sebenarnya ngapa Pak? Ini bersama mereka. Berarti bukan. Ini yang menahan, yang sama mereka ya. Oh. Kalian ya yang selama ini menahannya. Mana istri si Melan tu? Dia ngomong dah. Aku capek kau ngomong, kau yang baca ya, Ella baca dah. Mana sih? Awalnya kau yang baca. Naskah tu kau lo baca baru kami. Aku tak mau sama kayak tadi pagi, Pak. Aduh, sini pun mau bertekak. Aduh. Aku baca lah. Jangan asal menuduh ya. Belum. Oh, jangan kan. Sutradara marah kan, aku tak tahu. Cepatlah. Durasi. Jangan asal menuduh ya. Justru kami yang selama ini menjaganya, bisa ya? Bagi menjaganya, tak mungkin lah besar gitu. Benar, kami yang selama ini merawatnya. Kami menemukannya di got, masuk got ke atas ya kali. Lembah di daerah pegunungan dekat hutan samping sungai lagi. Sian. Lagi tuh temanku tak besar-besar. Selama ini jatah makannya selalu diambil. Dan lihat diriku, kulit jadi gelap kebanyakan jemur kena matahari. Karena pergi mencari makanan buat dia sampai-sampai rambutku pun jadi tak terurus. Oh iya. Tak pakai sampo. Udah buat baik malah dituduh jadi corona lagi. Kalian ni dari tadi capek aku bacanya ni. Tak bisa ngomong langsung jak ke? Bisuk ke kalian ni? Ayah, pagi. Kau baca sekarang. Capek aku. Kami tidak bisu. Namun dikarenakan protokol kesehatan mencegah penularan COVID, di mana mic kita terbatas. Jadi kami hanya bisa bicara melalui teks LED saja. Melana. Akhirnya kau ditemukan. Benar kan kau ni? Alamak, hamil ke tu?
Dua ke ni? Ngomonglah. Oh, dia 5 tahun tak datang ah? Oh, ada lagi. Baca lagi tu. Ayo, gaji aku besar nih. Protokol kesehatan dan tak sempat latihan karena sibuk. Hari ini mau urus 2 pengantin yang mau merit. Oh, tukang urus orang kawin dia nih. Bagi yang mau merit, ada nih. Promo bulan Maret sampai Agustus. Bisa cepat daftar sama Melan. Iya. Hubungi nomor di bawah ini ke? Iya, di bawah ini. Iya betul Kak. Okeylah. Jadi ini namanya cerpen, cerita pendek. Berhubung Melan sudah ditemukan, maka acara kita pun sudah selesai hari ini. Aku nak nanya si Fulok nih, ngapa dia bisa lihai gitu? Benar-benar orang lihai rupa dia. Mau lihat yang lebih lihai enggak? Ini tak seberapa lihai. Nih, coba lihat tangan kamu ya. Saya akan sulap sebentar. Tolong pegang. Ya. Sini. Saya bisa menghilangkan jarimu. Yo, semua lihat ya. Oke? Ya. Hilang. Ya. Ini sih semua bisa hilang. Hilang. Curiga aku salah. Aku pun lihai Sifu. Kena tinggal si Melan 5 tahun Sifu. Ya, ompel aku makin besar. Bagus. Tambah 5 tahun lagi, ya. muka dah. Okey, saya lihai, bukan saya lihai, tapi lihai, lihat keilahian. Lihat keilahian Tuhan. L, lihat. I, iman. H, haleluya. A, amin. I, imun. Dan kalau mau lihai, lihatlah yang ilahi. I, lama, iman. L, lihat. A, aman. H, haleluya. I, imun. Sama dibola balik, mau lihai, lihatlah yang ilahi. Ya, sama. Tepuk tangan, haleluya. Tepuk tangan buat Sifu. Salah. Buat Tuhan tepatnya. Jadi saudara-saudara ikuti saya. Siapa yang mau lihai? Nggak ada respon. Ikutlah, jawablah. Iya. Ayo, 1, 2, 3. L apa? Lihat. I. Iman. H. Haleluya. A. Amin. I. Imun. Ya, jadi kalau untuk lihat harus bisa melihat ilahi. Jadi I. Iman. L. Lihat. A. Amin. H. Haleluya. I. Imun. Pintar anak TK. Oke, sekian itu persembahan dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi enggak? Kata penutupnya nih. Oh, aku kira ke nutup. Aku tak serius nih, diam ya. Nah, baca teks ya. Maaf. Saudara yang terkasih, mari senantiasa arahkan mata kita terus memandang Tuhan. Keilahiannya, kemuliaannya di dalam hidup kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam situasi apapun, tetap percaya, tetap melihat kebesarannya, kuasa dan kasih-Nya yang ajaib dan tak berkesudahan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan yang adalah Bapa dan sahabat kita semua. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. dadah.
一辈子都会在一起。Sobat yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita sendiri, dan yang selalu ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dia Yesus, kekasih hati kita. Dia Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah Tuhan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepadanya, besar kuasa-Nya, ajaib, kekal dan perkasa. Yesus, Kau Tuhanku, ku menyembah-Mu, jalan kebenaran dan hidup. Sungguh besar kasih-Nya, sahabatku, Kau di hatiku, kekasih jiwaku selamanya. Sungguh besar kuasa-Nya, sungguh besar kuasa-Nya, ajaib, kekal dan perkasa. Yesus, Kau Tuhanku, menyembah-Mu, jalan kebenaran dan hidup. Sungguh besar kasih-Nya, sungguh besar kasih-Nya. Mulialah pengorbanan-Nya. Yesus, sahabatku, Kau di hatiku, kekasih jiwaku selamanya. Engkau kekasih, kekasih jiwaku selamanya, kekasih jiwaku selamanya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir
Shalom. Kong Si Fa Chai, Wan Ze Jui. Buat kita yang merayakan, tadi baru saja kita saksikan cerpen, cerita pendek tentang apresiasi Imlek. Ya, cukup memberi inspiratif, ya, cukup memberi inspirasi buat kita bahwa hidup ini harus bergantung kepada Tuhan. Baik, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, Pak Bu, selamat datang dalam keluarga Allah. Pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ketika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dan kami akan melayani dan berdoa buat Bapak Ibu serta membagikan visi misi di tempat ini. Demikian juga buat Bapak Ibu yang mungkin selama ini mengikuti ibadah dan ada gerakan spirit dan untuk ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan kami bisa melayani juga khusus untuk yang hadir. Nah, buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir bersama, masih tetap di online, ya kita selalu ada perjamuan kudus. Saya selalu berpesan, bersekutu di dalam persekutuan keimamatan adalah beberapa orang dan bisa sekaligus untuk perjamuan kudus kalau di rumah. Dan juga buat Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, hubungi kami, khususnya buat Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan. Dan kami akan melayani, terlebih jaga buat Bapak Ibu yang mungkin pelayanan lebih lanjut bisa hubungi gereja yang dekat-dekat saja. Tuhan memberkati. Baik, malam ini kita mau sama-sama belajar satu firman Tuhan, lanjutan dari khotbah minggu lalu. Masih ingat gak minggu lalu di sini kita bicara apa? Ya, tetap tema utama kita adalah melihat keilahian Allah, ya. Lihai, tadi dikatakan lihai, lihat keilahian Allah. Jadi Pak Bu, lihat keilahian Allah itu merupakan suatu metode, ya, saya istilah kata metode untuk kita berproses mengalami keilahian Allah, yaitu disebut meditasi. Lihat itu meditasi, membuka pandangan spiritual kita, kebatinan kita, itu meditasi. Melalui meditasi keilahian maka akan ada banyak hal akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat apa yang sedang dan akan terjadi, bukan kita hanya bisa melihat tetapi kita juga mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Nah, karena itu sampai kepada khotbah minggu lalu, ya, sebagai subtopiknya itu adalah ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Siapa percaya Tuhan kita kaya? Harusnya kita percaya memang dia itu Allah kaya. Nah, kekayaan Tuhan itu supaya kita menjadi kaya. Mampu untuk menjadi orang kaya tidak diukur dengan harta. Jadi saya selalu berkata untuk menjadi orang kaya, sonder kita punya harta. Jadi tidak memerlukan harta. Ya, kekayaan Allah itu tidak diukur dengan harta. Jadi diukur dengan apa? Diukur dengan mental kita. Kalau kita memiliki mentalitas yang kaya, maka niscayalah pada waktunya itu akan menjadi kaya dalam hal apa? Nah, ini kan bisa saja dalam hal keuangan, itu tidak akan menutup kemungkinan. Tetapi selalu saya tekankan 7 hal yang tidak boleh Anda lupakan. Kekayaan jikalau 7 hal ini tidak seimbang, maka kekayaan kita akan menjadi persoalan. Sukses, ya, kalau kita baca di dalam Kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 bahwa perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Perhatikan itu, firman Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Sehingga perjalanan kita akan berhasil. Nah, untuk menjadi kaya atau beruntung harus berhasil, ya. Nah, bagaimana kita bisa berhasil? Keberhasilan kita itu dihasilkan dari kehati-hatian. Artinya kehati-hatian di dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan? Sebab karena hidup itu harus, ya, atau hidup itu selalu dihadapkan yang namanya mengambil keputusan. Setiap waktu Anda duduk diam itu juga keputusan. Anda berpikir itu juga keputusan. Nah, karena itu dikatakan bahwa hidup ini kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Lalu dasar untuk kita mengambil keputusan itu apa?
Ya, apakah pengalaman kita atau kata orang? Dan Alkitab berkata, keputusan kita cenderung didasari oleh pikiran-pikiran masa lalu. Dengan kata lain, itu disebut paradigma atau secara psikologinya disebut bawah sadar. Atau kita katakan secara keilmuan itu paradigma atau pola pikir yang sudah dibentuk. Baik enggak? Baik juga, tapi belum tentu benar. Kenapa? Segala sesuatu yang membentuk kita cenderung kebenaran itu bersifat relatif. Bukanlah kebenaran yang absolut yang akan membawa kita kepada keterusan atau kelangsungan hidup. Dan yang bisa membawa kita secara kontinu itu adalah firman yang hidup. Artinya apa? Koneksi ke atas. Itulah sebabnya Yosua berkata, renungkanlah firman siang dan malam. Itu bukan jalan dengan pengalaman. Nah, kekayaan yang akan kita capai menjadi irama yang sama, spiritual, ya itu penting. Kesehatan, pengembangan diri yang disebut personal, ya personality kita. Ya jadi kita punya ada pengembangan pribadi, ya. Kemudian baru keluarga, ya, baru ministry pelayanan. Hidup itu kita harus mempunyai sikap pelayanan, dagang pelayanan, buka usaha pelayanan, jadi presiden juga pelayanan, melayani. Kenapa ada kata kunci pelayanan? Kata kunci pelayanan itu definisinya bersikap kehambaan. Eksistensinya adalah hamba. Seorang pelayan itu adalah hamba. Kata hamba itu melayani, menjawab kebutuhan bukan dengan dasar ego, tetapi dasarkan menjawab kebutuhan orang. Itulah sebabnya disebut apa? Bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijaksana maka akan terjadi sana. Kata sana itu mu, maka ada mujizat. Kalau bijak sini biasanya cenderung jadi apa? Kujijat. Ya. Nah, ministry baru ada namanya ekonomi, ada penghasilan, berkecukupan di dalam banyak hal. Barulah hubungan sosial. Nah, ketujuh ini harus kita jalani. Kesuksesan dicapai karena keberhasilan kita membangun ketujuh pilar ini dulu. Sehingga kita bisa melihat, ketika kita melihat keilahian Allah, maka ketujuh pilar ini terbangun, kita akan beruntung, dikatakan kaya. Nah, malam ini kita mau lihat satu topik. Saya ajak kita baca dulu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, Bilangan pasal 13 ayat 27 berkata seperti ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu, tolong perhatikan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Ya. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Bilangan 18 ayat 13-28-nya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami melihat diri kami seperti belalang. Dengan apa yang kami persepsikan dengan diri kami, demikianlah orang lain juga melihat kami seperti itu. Ini bahasa saya. Dari situlah saya meletakkan topik sore hari ini. Yang disebut, sama ya di atas, imanku menentukan kehidupanku. Pak Bu, iman loh yang menentukan kehidupan kita. Itulah sebabnya iman kita dibangun dengan dasar apa?
Bukankah Alkitab berkata bahwa iman itu timbul karena pendengaran firman Kristus. Karena itulah Yosua berkata bahwa renungkan firman Tuhan itu. Manakala kita merenungkannya dan itu disebut berproses untuk awalan, kita sedang menanam benih. Kenapa kita punya iman? Pertama karena kita baca, waktu kita baca pasti ada proses untuk kita berpikir. Apakah itu sudah masuk ke dalam memori pikiran kita? Belum. Itu baru saja terlintas. Ya, kalau saya dengan menggunakan bahasa atau istilah lain, kita sedang melihat. Bagaimana kita melihat keilahian Allah? Apakah dengan mata jasmani? Kita harus tahu. Kalau kita beracuan dari metafisika, keilahian itu adalah satu fisik yang tidak bisa disentuh oleh ilmu. Maka disebut ya ada satu entitas yang tertinggi tidak bisa diterjemahkan dengan ilmu. Namun dia adalah realita di dalam kehidupan. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui seluruh fisik yang ada di bumi, seluruh materi yang ada di bumi ini semua hidup. Dan para ahli ilmuwan coba untuk menyelidiki apakah segala sesuatu yang hidup di alam ini dia berproses secara dirinya sendiri? Enggak. Ada sebuah kekuatan yang di atasnya yang disebut ilahi. Nah, tentu mereka tidak mengatakan bahwa itu ilahi. Mereka mengatakan ya disebut entitas maha tinggi. Yang tidak berawal dan tidak berakhir, tidak diciptakan dan dia juga tidak akan mati. Lalu siapa dia? Dan mereka tidak mengatakan Tuhan. Lalu di mana dia? Dia katakan keadaannya melingkupi seluruh alam semesta. Keberadaannya memang tidak bisa diterjemahkan, tetapi keadaannya itu menjadi realita. Mengikuti seluruh eksistensi kehidupan alam semesta ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, itulah disebut ilahi. Nah, kita bisa melihat dia bukan dengan mata jasmani, karena jasmani itu sumbernya itu adalah mata jasmani itu adalah materi, nggak bisa lihat dia. Sementara dia adalah energi yang tak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu cara apa? Ada istilahnya belief system, iman. Iman itu belief system atau sistem keimanan, ya, sistem keimanan, ya. Cara kerjanya sudah saya sampaikan. Pikirkan, rasakan. Waktu kita berpikir artinya kita sedang melihat. Ya, kita bisa melihat Singapura kalau kita berada di Singapura. Kita bisa lihat di Hong Kong kalau kita berada di Hong Kong. Itu secara jasmani. Tetapi sekarang kita tidak bisa ke Singapura dan ke Hong Kong. Pertanyaannya, masih bisa nggak kita berada di Hong Kong? Keberadaan kita mungkin tidak bisa, tapi keadaan kita bisa. Kita bisa berpikir tentang Hong Kong. Waktu kita berpikir, kita sedang memvisualisasikan. Kita melihat dengan apa? Alam pikiran. Jadi pikiran ini bisa langlang buana kemana gitu loh. Nah, itu namanya melihat. Tapi lihat saja tidak cukup. Sebagaimana kamera, kalau Anda waktu lagi tele ya dengan kamera kita tele lagi mengambil sebuah gambar, ya. Waktu kita melihat itu, ya, kita hanya melihat saja. Seperti mata kita, optik kita sedang melihat gitu. Tapi enggak terjadi apa-apa. Nah, ketika kita mulai perpindahan antara objek ke dalam kamera kita, telenya itu ada nama push to talk, ya. Begitu tengah langsung perpindahan masuk dan gambarnya masuk ke dalam. Sama waktu kita melihat apapun di alam semesta ini, itu namanya kita melihat, nggak ada persoalan. Karena itulah Abraham Lincoln berkata, ya, peduli amat burung terbang di atas kepala kita. Artinya
peduli amat setiap objek alam semesta ini bisa masuk ke dalam pikiran kita. Nggak usah takut, dia bilang. Itu belum jadi dosa. Tetapi yang jadi masalah kalau dia sudah mulai masuk gitu loh ya. Maka dia punya istilah, peduli amat burung terbang di atas kepala kita nggak bisa larang. Tetapi kita bisa melarang dia supaya tidak bersarang atas kepala kita. Artinya kalau waktu kita berpikir saja tentang ini, ada seorang ahli coba untuk meriset, satu hari itu minimal sampai 400 sekian per jam kita kemasukan pikiran yang liar sekali. Apa saja? 400 sekian, saya agak lupa ingat karena lama waktu saya belajar. 1 jam, ada 400 sekian objek yang masuk ke pikiran kita. Tetapi yang ketika kita mulai klik itu ya, waktu kita mulai merasakan, nah itu dikatakan percaya. Kata percaya itu waktu kita melihat terus kita turut menikmati. Kalau kita belum menikmati itu belum percaya. Nah waktu kita menikmati artinya kita confirm karena kita merasakannya. Karena pikiran itu baru melacak. Perasaan itu mempertimbangkannya. Ketika kita mempertimbangkan, kita bilang oke, maka itu klik. Masuk ke mana? Ke memori hatimu. Waktu memori hatimu terekam, maka akan berproses namanya. Ngerti ya kata berproses ya? Ada waktu. Maka iman itu disebut dasar segala sesuatu yang diharapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, materi yang tadi kamu rasakan itu terekam dalam memori hatimu. Kata Alkitab, kutaruhkan perjanjianku, akal dan budimu, maka tertulis dalam hatimu. Itu ada dalam Ibrani pasal yang 8-10. Nah, waktu di dalam hati inilah yang disebut berproses. Ya. Nah, kata berproses itulah kita sebut bahwa itu iman. Iman itu apa? Iman itu dasar yang diharapkan, bukti yang tidak dilihat. Artinya kita percaya, maka percaya itu adalah pikirkan, rasakan, maka tertanam dalam hati kita, dia berproses. Waktu berproses itulah kita sebut apa? Pengharapan. Ya, karena berproses. Kalau nggak ada proses ya apa yang mau diharapkan? Waktu kita berharap itu namanya berproses. Proses energi ilahi semakin hari dia semakin kuat untuk menuju kepada manifestnya. Dia akan memperkuat kita untuk bertahan. Itulah disebut apa? Ketekunan. Ketekunan menghasilkan apa? Iman yang sempurna. Nah itu betul-betul energi yang kamu dapatkan yang benar. Itu namanya berproses. Saya pagi tadi memberikan satu contoh tentang apel. Ya, mana lebih duluan benih apel sama apelnya? Dan ini seringkali sama dengan pertanyaan mana duluan ayam dan telur ayam. Dan seringkali secara gamblang orang akan berkata bahwa ya telur lah, kalau nggak ada telur ya nggak ada ayam. Iyalah ya. Tapi ingat, orang secara umum berpandangan seperti itu. Tapi acuan kita kan Alkitab. Sebab Allah kita hidup dan Allah tidak pernah menciptakan kematian. Allah selalu memulai dengan kehidupan. Dan kalau telur itu berarti apa? Nggak ada kehidupan, belum. Masih di dalam berproses. Jadi Allah menciptakan hidup berarti ayamnya dulu gitu loh ya. Nah ayam bertelur sama juga dengan namanya apel. Yang hidup itu apa? Benih. Ya, maka Alkitab katakan bahwa kita membaca Alkitab sama seperti benih. Ya, nah waktu kita membeli sebuah apel, kita ambil benihnya, bijinya maksud saya. Sebenarnya pertanyaan sudah ada apelnya belum? Sudah ada belum? Sudah diterima. Nah itulah disebut apa? Percaya. Waktu kamu menerima benih berarti kamu sudah terima. Kenapa? Kamu pikirkan. Kamu bisa rasakan berarti kamu percaya, kamu udah terima. Tapi belum berwujud. Tunggu berproses dulu. Sampai pada waktunya dia menjadi pohon, kemudian berbuah, lalu apel. Sebenarnya waktu Anda mendapatkan benih, ya itu sudah ada apelnya.
Jadi tidak apanya bergantung kepada kamu. Nah itu dia. Imanku yang menentukan kehidupanku akan datang. Pak, Bu, masa depan kita, kehidupan kita itu siapa yang menentukannya? Kita yang menentukannya. Bukan Tuhan yang menentukannya. Kalau Tuhan yang menentukan, ya udah kita diam aja. Kita robot dong. Tuhan sudah sediakan semuanya. Ketika kita percaya kepada Dia, ada kekuatan dari Tuhan untuk kita berjalan. Ya, jadi kita yang memutuskannya, kita yang memilihnya. Ya, mau kemana arah kita? Seperti itu, Pak, Bu. Penjelasan saya tentang soal iman dan soal juga ya kaya supaya kamu menjadi kaya. Saya tertarik berbagi ini karena saya ngalami. Dan bukan saya baru ngalami dan sudah puluhan tahun. Sampai hari ini sudah sampai 20 sekian tahun dimulai saya mengerti tentang cara kerja iman sedang berproses itu. Memang tidak terlalu sederhana. Saya ingat waktu pertama kali masuk 21 itu Tuhan terbitkan dalam hati saya. Perlu waktu 1,5 tahun waktunya untuk saya ngerami. Dan saya memperkatakannya. Karena kuasa-Mu lah Tuhan, saya bersuka cita. Dan apa yang menjadi kerinduanku, Kau karuniakan. Permohonanku tidak pernah Kau tahu. Itu terus saya perkatakan. Sebagaimana Alkitab katakan, itu saya renungkan. Saya pikirkan, saya renungkan. Sehingga perjalanan hidup saya itu akurasinya benar. Keputusan saya benar. Memang terkadang keputusan yang benar enggak terlalu menyenangkan juga ya. Baik buat diri saya juga buat orang lain yang dekat-dekat dengan saya ya. Bisa ngalami juga konslet dia. Kenapa? Ada perbedaan namanya kontraflow ya. Kita berjalan lawan arah. Orang yang senang keduniawian ketika saya mengeluarkan statement pasti ketabrak. Lalu kalau lihat tabrak saya juga nggak enak. Saya memiliki kedamaian bersama dengan Tuhan. Tapi saya kehilangan relasi. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, orang yang kita memiliki curahan hati untuk menolong dia, berdoa buat dia. Tapi karena jalannya agak bersimpangan, dengan terpaksa kita lontarkan kebenaran supaya dia jalan lurus gitu loh. Tapi apa boleh buat ya, dia punya arus sendiri. Nah dari situ terjadilah namanya koslet. Tertabrak. Akibatnya terjadilah kekecewaan. Kalau orang itu kecewa, dia akan mengeluarkan kata-kata apa saja. Itu juga mengganggu perasaan. Tapi saya katakan tidak apa-apa. Ya saya tetap mengasihi orang-orang seperti itu. Nah inilah dikatakan berjalan dalam iman. Berapa lama kita lakukan itu? Cukup lama Pak Bu. Sampailah gereja ada hari ini. Dan ini adalah sebuah proses dari iman. Seharusnya kita masih bisa ke depan yang lebih lagi. Mungkin dikatakan kapan be, saya juga tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. 1,5 tahun kemudian pada tahun 2002 terjadi ledakan spiritual. Yang kita sebut kasih Allah tercurah. Segala aspek kehidupan kita berubah. Dan ada satu kalimat saya berkata, seperti orang bermimpi, benar aja. Ya. Kenapa yang tahu saya, orang lain mah nggak tahu. Karena saya tahu kemampuan saya tahu keadaan saya, sehingga apa yang terjadi saya tahu persis seperti Musa. Ini karena kasih karunia, kalau bukan kasih karunia nggak mungkin. Maka Musa bilang, Tuhan perkenankanlah saya untuk jalanmu, saya ngerti mengenal Engkau dan saya memperoleh kasih karunia. Dan itu juga saya pernah minta, Tuhan bukalah mata hatiku supaya aku melihat Engkau dan aku mengerti tentang kasih karuniamu. Karena kasih karuniamu bawa aku hari ini. Dan saya berdoa, ya bukan buat saya sebenarnya, ini buat jemaat Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan di dalam penggembalaan. Apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari saya? Kepintaran enggak ada. Tapi yang terpenting Bapak Ibu lihat firman yang dipegang. Memang terkadang Bapak Ibu, adik-adikku, untuk jalan dengan Tuhan itu enggak enak, sedap-sedap, ngeri, ya.
Tapi keren jalan sama dia. Seperti kita naik apa itu, roller coaster juga ya. Sedap, ngeri-ngeri sedap, tapi enak juga ya. Bersama Tuhan itu ada kepastian. Ya. Nah, itulah sebabnya kita mau survei tentang kejadian ayat yang kita baca. Mengapa saya letakkan kata iman yang menentukan masa depan? Karena ini terjadi pada mereka ini. Yang pertama, mereka mendapatkan perintah Tuhan. Perkataan Tuhan itu iya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Pergi melihat mengintai. Itu pesan Musa kepada mereka. Ngapa ke sana? Melihat itu loh yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Tuhan menjanjikan satu kehidupan. Kehidupan kerajaan Allah. Yaitu tanah perjanjian penuh limpah susu dan berkat kehidupan. Ini bukanlah sebuah dongeng, ini satu kebenaran. Dan diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga berkata begitu. Dia bilang, ya Pak, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan diakui juga, nggak ada masalah kok. Betul nggak? Yang jadi masalah mananya? Kita lihat. Di sini ada satu, di ayat yang kedua dikatakan hanya, tuh kata hanyanya ini seakan-akan suatu ucapan memberikan kita pandangan ada sesuatu yang tanda tanya. Hanya kecilan, nah, bisa saja. Hanya kebesaran saja, ya bisa saja. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Nah ini mulai tuh yang mengganggu pikiran dia. Pasti ada sesuatu yang ada di dalam memori pikiran dia. Maka dia bisa berkata seperti itu. Walaupun itu besar secara realita. Tetapi pasti ada yang confirm. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Semua besar-besar. Memang betul. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah ini dia. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada dua persoalan di bawah sini. Tetapi sebenarnya yang di atas itu adalah Tuhan. Itu firman. Seharusnya itu menjadi kata kuncinya untuk mempengaruhi pikirannya dulu. Ketika kalau itu Tuhan yang berkata, Tuhan di atas segala materi kehidupan, maka yang bawah ini nggak ada apa-apanya. Contoh siapa? Contoh Daud melihat Goliat. Goliat itu besar loh, sama. Orang Saul saja melihatnya itu besar. Takut nggak? Takutlah. Tapi karena Daud berkata, kamu datang dengan saya berbagai-bagai kelengkapan kebesaranmu, kehebatan kamu. Ya aku memang kecil sih. Tapi aku datang dengan apa? Tuhan. Nah Tuhan yang berfirman, apa yang dilihat, ialah kalau Tuhan itu memang tidak sanggup mengalahkan ini, nggak suruh lihat, pasti suruh ngumpet di kamar. Ya Pak ya? Karena Tuhan tahu kamu sanggup mengalahkan ini, maka dia suruh kamu lihat. Supaya kamu seirama, sepikiran dengan Tuhan. Sepikiran Tuhan apa? Yang kamu lihat ini tidak ada persoalan. Tetapi ketika kamu lihat ini ada persoalan, maka persoalan itu mempengaruhi mindset kamu. Ya, pola pikir kamu. Atau bahasanya bawah sadar kamu. Sehingga kamu mulai memetakkan diri. Kamu mulai menggambarkan diri kamu seperti belalang. Kamu mulai menurunkan standar kamu. Ketika kamu menurunkan standar kamu, orang akan lihat kamu seperti yang kamu lihat. Contoh siapa? Contoh Goliat. Ketika dia turunkan standar anjingkah aku? Secara atmosfer, kekuatan alam mengiyakan dia anjing. Untuk mengalahkan anjing nggak perlu pakai nuklir. Cukup pakai batu kecil. Kalau kita sudah meletakkan diri kita belalang, nggak usah pakai yang kuat-kuat untuk mengalahkan kita.
Cukup saja sederhana kita sudah tumbang. Dan dibuktikan apa yang kita lihat tentang diri kita, itu juga dilihat oleh orang lain terhadap kita. Coba kalau Anda lihat di toko ini sekarang lagi mulai nih ya, banyak tempat jualan barang-barang kudus. Barang-barang saleh. Kalau barang saleh taruhnya di mana? Di luar sana tumpukan ya. Saya nggak tahu itu barang bekas atau barang baru. Tapi supaya kelihatan salehnya memang diacak-acakin gitu ya. Nah, ini memang barang murahan. Tapi karena si pemiliknya memandang barang murahan, dia taruh di sembarang tempat. Dan pembeli datang juga sembarangan untuk ngacak-ngacaknya. Coba kalau barang yang memang pemiliknya, walaupun barangnya sama, tapi memandangnya dengan standar yang di atas. Lipat bagus, dikasih plastik, taruh di ekstalasi yang paling dalam. Kemudian kita lihatnya juga begini. Kita nggak berani pegang. Karena si pemiliknya memandang itu istimewa, maka orang lain juga akan memandang seperti itu. Apa sih yang kita dapat pelajari? Sama kalau kita memandang kita sebegitu rendahnya terhadap keadaan kehidupan, maka kehidupan itu akan mendera kita. Menjadikan kita seperti apa yang kita pandang. Paham ya Pak Bu ya? Itulah sebabnya kita tidak pernah melihat sebuah kemuliaan terjadi dalam diri kita. Kalau Anda baca kitab Yosua, pernah sekali Yosua membawa rombongan mengalahkan kota Yeriko. Tumbang kota Yeriko itu. Tetapi begitu kota Yeriko tumbang hanya dengan sangkakala saja, terjadilah sebuah kemenangan. Ada satu suku, ya ada satu manusia bernama Akan. Tuhan bilang jangan ambil, jangan menjara. Akan ini haus dengan kekayaan. Dia ambil benda-benda yang dilarang bawa pulang. Apa yang terjadi? Di Yosua pasal yang ke-7 Anda baca, disitulah satu ironis kehidupan. Waktu akan disuruh melihat tentang musuh dan dia melihat dengan mata yang rusak. Dia menurunkan standarnya. Kamu tuh bukan pencuri, kamu tuh bukan pendosa. Tapi kamu mengambil barang, kamu meletakkan diri kamu bukan seakan-akan seorang pendosa. Nah seorang pendosa maka mata ilahinya tertutup. Waktu disuruh lihat kota Ai, dia gak bisa lihat kenyataan. Maka dia bilang sama Yosua, kota Ai itu gak banyak orangnya, sedikit. Lalu apa yang terjadi? Yosua kirim cuma hanya 3.000 pasukan. Perang, terjadi kekalahan besar. Yosua koyakkan baju dia, Tuhan apa salah? Dia bilang ada bangsamu yang telah jatuh dalam dosa. Siapa dia? Yaitu Akan membawa barang jarahan pulang. Pak, Bu, ketika kita memandang diri kita di bawah standar Allah, maka kehilanganlah kepekaan untuk melihat. Dan kita melihat dengan standar ego kita, maka kehidupan kita di bawah standar ego kita. Apa yang kau lihat tentang dirimu, itulah yang terjadi pada kita. Maka itu jangan mau terima kalau orang menstigma kita. Kamu tuh orang bodoh, gak bisa ngapa-ngapain. Biarkan saja dia ngomong. Itu kan perkataan kamu. Tetapi saya bukan orang bodoh. Kalau hari ini saya belum bisa, bukan orang bodoh. Saya belum belajar. Karena kamu bilang saya bodoh, saya mesti belajar. Satu hari ada seorang bapak memberikan sebuah stigma buat saya. Kamu itu orang gak mampu apa-apa. Pokoknya begitu menghina sekali. Saya bilang, hari ini memang saya tidak punya apa-apa. Tapi satu hari saya akan datang kepada kamu, saya ada apa-apa. Beberapa tahun kemudian saya datang bawa mobil, saya jemput dia makan bersama. Saya tidak menghina dia, saya cuma memperlihatkan bahwa manusia punya Tuhan. Ketika manusia yang punya Tuhan, tidak boleh kita direndahkan. Karena Allah beserta dia. Paham Pak Bu? Maka itu kalau orang meletakkan sesuatu yang nilai negatif, jangan mau terima. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan seperti itu? Dan saya tutup dengan ayat ini. Cara memandang seperti ini yang benar. Dikatakan di sini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Beda nggak? Nah, dua golongan manusia ini kita lihat. Golongan yang tadi 10 pengintai, Alkitab mencatat, sejarah membuktikan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka mempersepsikan dirinya dengan standar yang dilihat, bukan Tuhan yang lihat. Akibatnya mereka tidak mengalami perjanjian Tuhan. Beda dengan ini, mereka melihat keadaan betul sulit, tapi mereka melihat perjanjian Tuhan. Dia katakan apa di situ? Jika Tuhan berkenan kepada kita, Pak Bu, bukan masalah yang kita hadapi, bukan soal COVID yang kita sedang hadapi, bukan ekonomi yang kacau balau yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah hidup kita memperoleh perkenanan akan Allah? Kalau kita mempunyai perkenanan akan Allah, persoalan dunia yang kacau itu bukan persoalan. Dunia yang gelap gulita, satu kalimat jadi terang. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Jikalau Bapak sedang menghadapi persoalan, memang persoalan yang sangat menakutkan. Persoalan itu tetaplah persoalan. Pertanyaan saya, apakah kita memperoleh perkenanan akan Tuhan? Jikalau sudah mencapai perkenanan, tidak usah Anda khawatirkan. Kata siapa itu tadi nyanyi? Xiao ha ha. Betul ya tadi ya? Xiao ha ha, xing yan lai yo, xiao ha ha. Gimana mau xiao ha ha kalau nggak ada angpau? Kira-kira seperti itu. Pak Bu, kalau kita mencapai perkenanan yang kedua dia apa? Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Kalau kita mencapai perkenanan, apa yang Allah visikan buat kita, Dia tidak tinggalkan kita di simpang jalan. Dia tuntun kita sampai di dalam. Allah kita itu keren Pak Bu. Dia tidak seperti manusia. Kadang-kadang kita dibawa sampai di tengah-tengah. Ada ke kiri, ke kanan. Kita ditinggalkan. Kita bingung sendiri mau kemana ini. Itu manusia. Allah nggak seperti itu. Kalau Allah sudah mulai, Allah bawa kita sampai di dalam. Maka apa yang Allah firmankan, itu pasti akan terjadi. Yang terakhir, apa itu? Bukan saja dia bawa kita masuk, dan akan, coba lihat kiri kanan, dan akan apa? Dan akan memberikan kepada kamu, karena engkau adalah biji mata kepunyaannya, kesayangannya. Saya masih ingat papa saya, Cynthia, dia tuh gak punya duit, saya tahu banget. Dia kalah judi. Ya sacap dia main judi, kalah banyak. Tapi dia juga sadar, dia punya 12 anak. Waktu itu belum 12, karena saya yang golongan kecil. Jadi belum 12, karena di bawah saya habis saya ke Jakarta masih kecil, itu keluar lagi tuh banyak tuh. Lengkap 12. Waktu itu kalau tidak salah ada 7. Saya yang ke-6 ya 6. Besok semua mau angpau. Sedangkan duit kagak ada. Pusing gak? Mau kasih angpau loh. Anak-anak kan gak mau tahu. Yang tahu tuh datang, Cynthia Ju Ipa. Kami semua mesti datang. Kang teh, bawa kasih teh. Pak, Ma, kasih teh dulu. Baru dia kasih angpau. Begitu bagaimana besok kami datang tidak ada tehnya. Apa ada teh tidak ada angpau. Nangis mama saya. Malam-malam dia usaha. Sana sini dapatkan uang. Kan gak boleh pinjam kan. Kalau sacap ya orang Teochew bilang apa? Suea. Kalau Ciok doya. Udah kalah judi kan. Gak tahu bagaimana mereka dapatkan uang yang kecil-kecil. Bukan isinya, yang penting ada angpau. Itulah ayah terhadap anak. Alkitab bilang ayah yang jahat saja bisa berpikir tentang itu. Bagaimana Bapa di sorga terhadap kita. Haleluya. Sudah berapa lama kita berseru kepada Dia? Perkenanan. Dia bawa kita masuk, Dia memberikan apa yang kau serukan. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup ini kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Manakala hidup kami memperoleh perkenanan Tuhan, karena kami melihat diri kami dan cara Tuhan melihat, bukan melihat diri kami dengan cara dunia melihat. Ketika kami mengukur diri kami dengan pencapaian, kami terjadi kecewa, kami marah, kami menjadi orang yang luka, sedih, dan berbagai hal yang bergejolak membuat kami menjadi pecundang. Bahkan kami mendefinisikan diri kami, mendeskripsikan diri kami sendiri seperti belalang. Akibat dari itulah kami dibawa cengkraman kehidupan, sehingga kami terderah di dalamnya menjadi pecundang. Hari ini kami sadar, kami belajar dari hamba-Mu yaitu Yosua. Sekalipun kami kecil, sekalipun masalah silih berganti, sekalipun COVID juga masih ada, tapi Tuhan sudah membuka jalan buat kami. Kami mengaktifkan diri kami untuk bersekutu, beribadah, mengikuti protokol kesehatan. Kami sadar yang kecil jika kami buat dengan pertimbangan keilahian, maka yang besar Allah akan lakukannya. Kami akan mulai bekerja dengan cara yang diperkenankan. Kami tidak diam di rumah hanya berseru dan berpuasa. Kami akan melakukan aktivitas kami. Bukan kami nekat atau berani, tapi kami percaya bahwa Allah beserta. Orang yang percaya menjalankan disiplin kehidupan, menjaga kesehatan, menjaga ketertiban. Kami tidak hidup sembrono, tapi kami hidup percaya. Maka kami akan melihat penyertaan Tuhan serta pada kami. Kesehatan diberikan, ekonomi kami terus berkembang. Rumah tangga kami mencapai kedamaian, kebahagiaan Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa berjemaat Tuhan yang hadir maupun di rumah. Tuhan, firman-Mu iya dan amin dan tajam berkat dan damai sejahtera. Jikalau kami salah di dalam mempersepsi, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau kami salah di dalam mengambil keputusan hari ini ya Tuhan, Engkau mengangkat kami. Hamba berdoa, meteraikanlah ya Tuhan. Jikalau kami sudah sempat mendeskripsikan diri kami dengan cara yang tidak baik, menghalalkan semua cara untuk membangun kehidupan. Kami sadar kami mau berubah ya Tuhan. Sekalipun sakit, kami tahu dari kesakitan akan mengerjakan kemuliaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih, kita akan laksanakan perjamuan kudus sebagai bukti bahwa kita di dalam persekutuan Allah. Diberkatilah roti yang dipegang oleh Anda sekalian. Sebagaimana firman Tuhan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Demikianlah kita mengangkat cawan yang berisikan anggur ini. Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru sebagai penghapusan dosa. Diberkatilah anggur ini, manakala kita minum, maka segala dosa kita telah ditanggungkan. Keterbukaan buat kita adalah jalan kehidupan baru. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Sebagai orang percaya yang dipersekutuan memiliki hati, bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi kepentingan bersama. Rasa syukur kita yang dalam, kita terbuka, angkat tangan kita memberkati sesama kita, khususnya bangsa kita. Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, istri dan anak-anak, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri anak-anaknya, serta setiap para menteri, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, pejabat-pejabat negara pusat maupun pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah tingkat terendah sampai kepada lurah, RT, RW. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Cara khusus kami memberkati para tenaga medis yang bertugas kesehatan, puskesmas maupun juga di rumah sakit. Terlebih mereka yang sedang melayani COVID-19, Tuhan tolong mereka, beri penghiburan, kekuatan dan perlindungan dan kesehatan. Mereka yang menjalankan pengamanan kota, baik di beberapa daerah yang sedang dihadapkan bencana banjir. Para satpam, hansip, tenaga pengaman, tenaga sosial, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Mereka yang menjalankan fungsi pelayanan publik, baik itu transportasi darat, udara,
dan juga laut. Sertailah mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Berhati-hati di dalam Tuhan. Mereka yang bertugas di area pantai maupun juga mercusuar ATC, Tuhan tolong akan mereka. Jemaat yang sedang berpergian, Tuhan bimbing mereka. Dan mereka yang sedang pergumulan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang sakit, disembuhkannya. Seluruh jemaat Psalm 21, Tuhan yang menyertai dengan visinya. Manakala mereka memperoleh perkenan akan Allah, Tuhan akan bawa dalam rencana yang mulia. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya dikasihi, ibadah sudah selesai. Segala berkat persembahanmu Tuhan memperhitungkan sesuai dengan nilai hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah. Haleluya. Amin.